Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas untuk assignment kita yang kedua, yaitu soal latihan 3.1 dan 3.2. Jadi kalian diminta untuk mengerjakan jurnal hingga ke laporan keuangan. Oke, saya langsung masuk ke pembahasannya saja. Jadi sambil dicocokin dengan pekerjaan kalian, sambil dikoreksi. Jadi nanti yang sudah dikumpulkan ya tidak masalah, kalian kumpul. Jika ada salah, kalian koreksi aja di tempat kalian. Jadi ingat sekali lagi, yang dikumpulkan itu bukan berarti harus benar, yang penting kalian sudah mengerjakan saja. Jadi dikerjakan, full, kalian kumpul. Jadi tidak perlu khawatir, Pak ini saya ada salah ini, salah itu, lupa ini, lupa itu, tidak masalah. Yang penting kalian ada kerjakan, dan dikerjakan semuanya, jangan separuh-separuh doang. Jadi, kalau ada koreksi, kalian cocokin dengan jawaban saya, ada yang berbeda, ada yang salah. Ya udah, kalian koreksi aja tempat kalian, tidak masalah. Ataupun misalnya kalian merasa jawaban kalian benar, tapi berbeda dengan jawaban saya, boleh kalian tanyakan. Mungkin saja jawabannya punya kalian benar, punya saya juga benar, hanya beda model aja misalnya. Gitu. Jadi kalau ragu, tanyain aja. Ya, sebagai pengingat, semua assignment terutama untuk yang berdasarkan latihan soal. Jadi kalau assignment mengerjakan latihan soal, itu nilainya akan saya kembalikan. Ya, biasanya kalau kalian kerjakannya lengkap, saya balikinnya 100 nilainya. Namun ingat, nilai itu bukan masuk ke nilai tugas terstruktur. Jadi untuk penilaian saya secara keseluruhan aja. Jadi untuk saya menilai progres perkuliahan kalian, perkembangan kalian selama perkuliahan, aktivitas kalian, seperti itu. Oke, saya langsung masuk ke pembahasannya aja. Jadi saya mulai dari latihan 3.1. Saya mungkin tidak jelasin panjang lebar untuk bagian buku besar, karena hanya memindahkan angka saja. Jadi tolong diperhatikan dengan baik, step by step-nya. Oke, jadi di sini ada soal perusahaan jasa mirror berseri. Nah, disediakan oleh soal itu neraca saldo 30 September 2020. Masing-masing akun di sini sudah ada saldo per 30 Septembernya. Jadi kas saldonya sekian, perlengkapan saldonya sekian, peralatan, kendaraan, utang usaha, dan modal. Oke, ini 864 juta itu total total aktiva, dan ini total pasifanya. Oke, kenapa posisinya ada di sebelah sini, ada di sebelah sini? Itu menunjukkan debit kredit. Jadi di sini sebelah debit atau sisi aktiva, sebelah debit saldo normalnya. Di sini sebelah kredit, saldo normalnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, fungsi neraca saldo ini apa sih? Nah, ingat, perlu diperhatikan, di sini itu neraca saldo periode 30 September. Yang akan kita kerjakan adalah transaksi yang terjadi selama bulan Oktober. Pak, itu kan bulan September, nggak nyambung. Bukan yang tidak nyambung, melainkan ini menjadi saldo awal kita untuk nanti mengerjakan yang Oktober. Nah, untuk saldo awal ini tidak perlu kalian jurnal, jadi ini hanya sebuah informasi aja bahwa sebelumnya kita atau perusahaan sudah punya saldo sekian untuk masing-masing akun, gitu. Fungsinya di mana sih? Fungsinya nanti untuk di buku besar, pada bagian saldo awal kalian harus mengisi saldonya pakai data yang tadi. Ataupun nanti kalau ada di kertas kerja, nah itu materi setelah UTS lah. Oke, agar tidak basa-basi, saya langsung bahas untuk jurnal umumnya saja. Jadi di sini kalian diminta untuk bikin jurnal umum, bikin buku besar, neraca saldo, dan terakhir susun laporan keuangannya. Kita mulai dari jurnal umum. Oke, kita lihat satu persatu. Kita masuk ke sini dulu deh. Ini formatnya, jadi seperti biasa. Ini nama perusahaannya apa? Jasa Mirror Berseri. Masukin perusahaan Jasa Mirror Berseri atau Mirror Berseri bolehlah. Nama laporan, ini jurnal umum, kemudian periode. Periode 31 Oktober 2020. Sesuai ya. Oktober 2020. Sini bagian tanggal, kita isi tahunnya 2020, bulan Oktober. Oke. Saya masuk ke jurnal. Jadi transaksi tanggal 2 Oktober. Dibayar beban sewa bulan Oktober 4 juta. Dibayar beban sewa bulan Oktober 4 juta. Nah, kita lagi di bulan apa nih? Kita juga lagi di bulan Oktober. Berarti di bulan yang sama. Kalau di bulan yang sama, kita langsung akui sebagai biaya atau sebagai beban. Oke, berarti sini isi tanggal 2,
akuinya beban sewa pada kas. Karena ini kita bayar, berarti kas kita berkurang. Jadi transaksi ini berpengaruh di beban sewa, kemudian dibayar berarti ada kas yang berkurang. Berarti di sini kita isi 4 juta, ini juga 4 juta. Beban sewa debit 4 juta, kas kredit 4 juta. Keterangannya, saya isi bayar biaya sewa Oktober. Pak, keterangan apakah wajib? Mungkin kalian SMK atau SMA ada yang tidak menuliskan keterangan, itu nggak masalah. Nah, kalau di perkuliahan, saya mewajibkan kalian untuk mengisi keterangan. Sebenarnya ada nggak ada sih, ya sama aja. Jadi kalian bisa melanjutkan pengerjaan tanpa mengisi keterangan. Namun, saya mau mengajarkan kalian yang benar. Jadi untuk dunia kerja, untuk di perusahaan, nggak mungkin ada jurnal yang tanpa keterangan. Karena keterangan itu sangat penting untuk melihat ini transaksi apa sih. Kalian jurnal untuk transaksi apa. Seperti itu. Oke, jadi ini keterangannya saya isi bayar biaya sewa Oktober. Untuk nomor akun, kalau kas seperti biasa, 111 atau kalian pakai 101 juga boleh. Sewa dimulai dari angka 5. Saya sini pakai 512, karena 511 saya siapin untuk beban gaji. Jadi, kebiasaannya itu yang paling awal adalah beban gaji. Karena itu hal yang paling umum. Jadi, biaya yang paling umum, paling sering ditemukan. Bukan paling sering sih, udah pasti ada. Gitu. Jadi, untuk semua perusahaan apapun itu pasti ada biaya gaji, ada beban gaji. Maka dari itu, beban gaji biasanya paling atas. Oke, jadi untuk kelanjutannya, untuk beban-beban selanjutnya, terserahlah, diurutin sendiri aja. Namun, kalau bisa usahakan 511 adalah beban gaji. Oke, saya lanjut. Berarti tanggal 4 selesai. Tanggal 2 selesai, kita lanjut tanggal 4. Dibeli perlengkapan kantor secara kredit seharga 2 juta. Berarti kita mendapatkan perlengkapan kantor, kemudian secara kredit berarti muncul utang usaha. Oke, ini tanggal 4. Perlengkapan kantor bertambah, sebelah debit 2 juta, kemudian muncul utang usaha 2 juta. Nah, keterangan di sini saya tulis pembelian perlengkapan kantor kredit. Oke, beberapa mahasiswa-mahasiswi tanya, Pak, beda utang usaha dengan biaya yang masih harus dibayar apa? Jadi, untuk utang usaha itu berbentuk atau sering digunakan pada transaksi seperti pembelian sesuatu secara kredit. Pembelian sesuatu maksudnya pembelian kendaraan misalnya, pembelian perlengkapan, pembelian peralatan. Jadi yang namanya membeli pasti ada fisiknya. Jadi kalian beli perlengkapan, beli peralatan, semua itu masuk ke utang usaha. Ya. Jadi beli sesuatu yang ada fisiknya. Masuk ke utang usaha. Kalau di perusahaan dagang kalian beli barang persediaan kalian lah. Jadi kalian membeli sesuatu untuk persediaan kalian, membeli persediaan. Nah, itu dicatat kemana? Ke utang dagang. Seperti itu. Ya. Jadi, kalau balik ke yang jasa, berarti pembelian perlengkapan, peralatan, atau barang-barang yang ada fisiknya. Itu masuk ke utang usaha. Nah, yang masuk ke biaya yang masih harus dibayar apa? Contoh barang-barang yang nggak ada fisiknya. Seperti beban iklan misalnya, beban sewa, beban asuransi. Itu kan semua biaya-biaya, beban-beban yang tidak ada fisiknya. Seperti itu. Maka dinamakan biaya yang masih harus dibayar. Ya, jadi seperti itu penggunaan utang usaha dan beban atau biaya yang masih harus dibayar. Oke, saya lanjut. Tanggal 5. Dibeli peralatan kantor seharga 6 juta, dan dari jumlah tersebut 2 juta dibayar tunai, sisanya kredit. Berarti peralatan kantor bertambah 6 juta, kemudian uang kita berkurang 2 juta karena dibayar secara tunai, berarti sisanya 4 juta itu kita ngutang. Oke, di sini saya masuk tanggal 5, peralatan kantor 6 juta, kemudian kas kredit 2 juta, utang usaha kredit 4 juta. Peralatan kantor saya pakai angka 151, kas 111, utang usaha 211. Oh ya, tadi kita lupa masukin kode akun. Sini perlengkapan kantor saya pakai 113, 112 saya siapin untuk piutang usaha. Oke, utang usaha 211. Berarti tanggal 5 keterangannya pembelian peralatan kantor 2 juta, tunai 4 juta kredit. Oke. Saya freeze dulu. Baik, saya lanjut. Tanggal 6, dibayar premi asuransi untuk 6 bulan.
Berarti untuk 6 bulan berikutnya. Karena seperti kalian tahu, asuransi kita bayarnya di muka, di depan. Nggak ada yang kalian udah pakai asuransi baru bayar. Yang ada kalian bayar dulu baru pakai asuransi. Ini bukan mengenai teori atau apa, tapi pada prakteknya, kalian yang sudah punya asuransi pun pasti paham. Kalian bayar dulu, baru proteksinya aktif gitu. Oke, jadi ini dibayar premi asuransi untuk 6 bulan. Berarti langsung kita bayar di muka, kita langsung bayar untuk 6 bulan. Kalau seperti ini, berarti kalian catatnya kemana? Ke asuransi dibayar di muka, sebesar 1 juta. Di sini tanggal 6. Asuransi dibayar di muka 1 juta pada kas 1 juta. Keterangannya, bayar premi asuransi 6 bulan berikutnya. Berarti kalau kas 111, asuransi dibayar di muka saya lanjutin aja. 114. Tadi 113 itu udah untuk perlengkapan kantor. Oke, saya lanjut lagi. Tanggal 9. Dibayar perlengkapan kantor yang dibeli tanggal 4 Oktober yang lalu. Kita bayar perlengkapan kantor tanggal 4 Oktober. 4 Oktober ada apa sih? Nah, di sini kita beli perlengkapan kantor secara kredit. Berarti sekarang kita bayar nih, yang sebelumnya kita udah beli secara kredit. Berarti kita bayar. Kalau tidak disebutkan nominal, asumsinya kita bayarnya lunas. Berarti seharga 2 juta. Berarti tanggal 9, kita membayar utang kita, berarti utang usahanya berkurang sebelah debit, 2 juta. Dan pada kas, 2 juta. Kan kita bayarnya pakai uang. Utang usaha 211, kas 111. Ini narasinya. Bayar utang atas pembelian perlengkapan tanggal 4 Oktober. Saya lanjut tanggal 13. Diterima pendapatan sebesar 8 juta. Jadi tanggal 13, saya menerima kas. Berarti kas saya bertambah 8 juta. Kemudian pendapatan jasa bertambah 8 juta. Keterangan pendapatan jasa tunai. Kode akun 111, pendapatan 411. Oke. Dibayar gaji pegawai selama 80 jam. Berarti dibayar gaji pegawai, berarti muncul namanya beban gaji. Kemudian kas kita berkurang. Selama 80 jam dengan tarif 15.000 per jam. Jadi kalikan aja 80 jam kali 15.000. Di sini tanggal 15, muncul beban gaji 1.200.000 itu hasil dari 80 jam dikalikan 15.000. Ini rumusnya. Kemudian pada kas, karena kita bayar 1.200.000. Beban gaji 511, kas 111. Keterangan bayar gaji pegawai. Oke, lanjut. Tanggal 16 diselesaikan pesanan senilai 12 juta, tetapi uang pembayaran pesanan tersebut belum diterima. Berarti kita sudah menyelesaikan pesanan, kita sudah memberikan jasa kita, kemudian uangnya belum dibayar sama orangnya. Berarti kita memiliki hak untuk menagih. Hak untuk menagih dinamakan piutang. Berarti ini tanggal 16, saya mencatat, saya punya piutang terhadap orang ini sebesar 12 juta, pada pendapatan jasa 12 juta. Oke, piutang usaha 112, pendapatan jasa 411. Ini nama keterangannya, untuk keterangan. Pendapatan jasa yang belum dibayar. Lanjut. Tanggal 17, diterima tagihan dari Surat Kabar Borneo untuk pemasangan iklan sebesar 1.250. Diterima tagihan, berarti saya belum bayar, saya baru terima tagihan. Kalau saya terima tagihan, berarti saya harus mencatat di sayanya muncul yang namanya kewajiban untuk membayar. Oke, di sini berarti kan kewajiban atas apa nih? Atas pemasangan iklan, berarti ada biaya iklan. Oke, berarti kita berhutang ke orang ini, hutangnya catat kemana? Yaitu ke biaya yang masih harus dibayar, bukan ke utang usaha. Karena ini, sekali lagi, ini namanya biaya, bukan pembelian barang. Oke, berarti tanggal 17, saya mencatat ada yang beban iklan, 1.250, pada biaya yang masih harus dibayar, 1.250. Pak, di sini biaya yang masih harus dibayar. Saya mau catat rinci, saya maunya iklan yang masih harus dibayar. Boleh. Misalnya ini ada asuransi, kalian catatnya asuransi yang masih harus dibayar. Boleh. Ini muncul sewa nih, sewa yang masih harus dibayar. Boleh. Atau kalau kalian mau gabung ke biaya yang masih harus dibayar juga boleh. Kalau biaya kan sudah mencakup biaya-biaya lainnya. Gitu. Oke, ini keterangannya, terima tagihan pemasangan iklan. Ini nomor akunnya. Beban iklan 514. Biaya yang masih harus dibayar 212. Ini masuk ke kelompok kewajiban. Ingat, biaya yang masih harus dibayar. Berarti kamu punya kewajiban untuk membayar. Berarti masuk ke kelompok hutang atau kelompok kewajiban. Gitu. Oke, lanjut tanggal 21. Diterima pembayaran dari pelanggan atas pesanan yang telah diselesaikan pada tanggal 16 Oktober. 16 Oktober ada apa nih? Oke,
Kita menyelesaikan pesanan orang, tapi orangnya belum bayar. Nah, dia bayarnya di tanggal 21. Sekali lagi, kalau tidak disebutkan nominal, asumsinya dia bayarnya lunas. Berarti kita terima pembayaran atas piutang yang sebelumnya sudah kita catat di tanggal 16 sebesar 12 juta. Oke? Berarti saya mencatat terima duit 12 juta, kemudian piutang usaha saya berkurang 12 juta. K111, piutang usaha 112. Ini narasinya. Untuk narasi atau untuk keterangan tidak harus sama dengan saya, yang penting keterangan yang kalian masukin itu mencerminkan transaksi tersebut. Jadi jelas, oh ini kas pada piutang usaha, kira-kira ini transaksi apa ya? Oh, ini transaksi pelunasan piutang, seperti itu. Ya, jadi harus jelas, ini keterangannya apa, harus mewakili si transaksi tersebut. Lanjut, tanggal 22, dibayar beban telepon 1.500.000. Simple, berarti muncul yang namanya beban telepon 1.500.000, karena kita bayar, berarti kas kita berkurang 1.500.000. Telepon saya pakai 513, kas 111. Ini keterangannya. Kalau kalian, Pak, saya dulu SMK atau SMA, pakainya beban listrik, air, telepon, digabung semua, Pak. Boleh gak? Boleh-boleh aja. Tidak ada yang salah. Tergantung penggunaan. Kalau kalian mau pisah sendiri-sendiri, beban air, 1, beban listrik, 1, beban telepon, 1, udah. Kalian pisah masing-masing akun, juga tidak masalah. Tergantung penggunaan, tergantung kebutuhan oleh perusahaan. Atau kalian mau tulis, Pak, saya dulu pelajarnya pakai beban utilitas. Boleh gak? Boleh-boleh aja, gak masalah. Ya, jadi tidak ada yang salah. Tergantung kebutuhan, tergantung pemakaian kalian aja. Saya lanjut, tanggal 24, diselesaikan pesanan 3 juta, uang pembayaran langsung diterima. Simple. Berarti tanggal 24 kita terima duit 3 juta, kemudian pendapatan jasa 3 juta. Kas 111, pendapatan jasa 411. Ini keterangannya, pendapatan jasa tunai. Lanjut lagi, tanggal 26, dibayar angsuran utang usaha sebesar 8 juta. Oke, jika dikatakan seperti ini, udah. Kalau dibilang angsuran utang usaha, kalian nggak perlu lihat lagi. Ini berawal dari utang yang mana ya? Saya harus cari dulu utangnya. Kalau memang nggak jelas, ya udah, kalian nggak perlu cari. Ya, kalau tidak jelas, tidak perlu dicari. Berarti kalian langsung jurnal aja. Kalau dibayar angsuran utang usaha, berarti kan utang usaha saya berkurang, kemudian saya bayar, berarti kas saya juga berkurang. Nanti utang usaha di sini berkurang sebesar 8 juta pada kas 8 juta. 211111, ini keterangannya. Lanjut, tanggal 27 dibayar gaji pegawai sama seperti tadi, 60 jam kali tarif 15.000. Berarti kita mencatat beban gaji 900.000 pada kas 900.000. Ini kodenya, ini narasinya. Tanggal 28 dibayar beban bensin dan oli. Simple. Berarti munculnya namanya beban bensin dan oli 1.500.000 pada kas 1.500.000. Oke, saya pakai 515 dan 111. Ini narasinya. Kemudian Mr. Felix mengambil uang untuk keperluan pribadi. Berarti prive pada kas. Prive-nya bertambah, kasnya berkurang. Oke, tanggal 29 prive 50 juta. Kas berkurang 50 juta. Prive 312, kas 111. Ini keterangannya. Lanjut. Tanggal 30 diselesaikan pesanan senilai 12 juta, tapi uangnya belum diterima. Berarti tanggal 30 muncul namanya piutang usaha. 112, 12 juta pada pendapatan jasa 12 juta. Ini kode akun, ini keterangan. Oke, jadi seperti itu. Ingat ditotalin, kalau sama berarti harusnya benar. Jadi kalau balance berarti itu titik aman pertama lah. Belum tentu jurnalnya benar, tapi yang penting balance dulu. Oke? Nah, setelah kalian selesai jadi jurnal umum, kalian diminta untuk lanjut ke buku besar. Baik, berarti kalian bikin dulu semua akun-akunnya. Jadi mulai dari paling awal deh. Ini tulis nama perusahaannya dulu. Mira Berseri, ini buku besar, dan per 31 Oktober periodenya. Nah, akun paling pertama kita lihat. Kita jangan lupain yang di sini ya. Jadi akun-akun di sini juga harus dibikin buku besar, dibikin tabelnya. Walaupun di jurnal umum mereka tidak terlibat. Contoh kayak modal, di jurnal umum tidak ada akun modal. Tapi di neraca saldo yang September ada modal. Berarti harus dibikin nggak Pak tabelnya? Harus dong. Kalau nggak nanti pasti kalian tidak balance. Bermasalah pada bagian neraca saldo di bulan Oktober.
Gitu. Oke, berarti untuk akun yang pertama ini kas. Ada akun apa lagi? 112 ada gak? 112 ada, akun piutang usaha. Berarti sini tabel ini piutang usaha. Lanjut 113 itu ada perlengkapan kantor. 114 ada gak? Kita lihat 114. Oke, asuransi dibayar di muka. Kita masukin juga. Asuransi dibayar di muka. 115. Oke, tidak ada. Berarti untuk, oh ya, di sini ada 115 nggak ada. Adanya 151 nih, perawatan kantor. Nanti kita masukin 151 perawatan kantor. Oke, berikutnya apa lagi? Di sini kas sudah ada, perlengkapan sudah ada, perawatan sudah ada. Nah, kendaraan. Kendaraan tidak muncul di jurnal umum, tapi dia munculnya di neraca saldo. Berarti kendaraan perlu dibikin tabelnya sendiri. Berarti ini kendaraan 152. Lanjut. Kelompok kedua. Ah, ini ada utang usaha 211. Jadi saya masukin 211. Kemudian, ada gak 212? Kita lihat 212. Nah, ada nih. Biaya yang masih harus dibayar. IMH itu yang masih harus ya. Saya singkat aja. 212. Berarti harus dibikin jurnalnya. Harus dibikin tabel sendiri. Berarti ini 212, biaya yang masih harus dibayar. Oke. Tidak ada kelompok 2 lagi. Di neraca saldo juga tidak ada kelompok 2 lagi. Utang usaha itu udah masuk. Nah, lanjut. Kelompok 3. Di sini ada 312 aja. 311 modal tidak ada. Oke. Jadi untuk modal, karena di soalnya ada sini modal Mr. Felix, berarti harus dimasukin tabelnya sendiri. 311 modal Mr. Felix, 312 itu prefer. Lanjut. Ada kelompok 4, itu hanya pendapatan jasa. Kebetulan hanya 1. Nah, ini masing-masing kelompok beban nih. Kalian masukin aja semuanya yang ada di jurnal. Jadi 511, 513, 514, 515. Oke. Saya tidak menjelaskan satu persatu, tapi saya kasih contoh aja. Nah, contoh saya updatekan yang untuk kas. Baik, kas paling pertama, di sini kan ada saldo awal nih, ada neraca saldo bulan sebelumnya. Nah, semua data ini dipindahkan ke buku besar. Masuk ke bagian mana? Masuk ke bagian saldo awal. Jadi masukin ke masing-masing saldo awal pada masing-masing akun. Contoh, kas ada 66 juta. Nanti kita masukin sini. Kas, sini tanggal 1, saldo awal, referensi kosongin, nggak masalah. Nah, isi saldo awal di bagian mana? Tidak perlu diisi di sini. Isi di bagian saldo pada kolom, ini kan kiri, kanan. Berarti ini kiri namanya, atau posisinya sebelah debit, kalau kanan posisinya sebelah kredit. Berarti ini 66 juta, otomatis di sebelah debit. Kalau misalnya tidak jelas nih, dia disusunnya dalam satu garis lurus, jadi tidak ada pembeda mana debit, mana kredit. Ya udah, asumsinya saldo tersebut berada pada saldo normalnya. Contoh kas 66 juta, nanti isi di bagian debit 66 juta. Oke, begitu juga dengan perlengkapan kantor 18 juta, kita cari nih. Perlengkapan kantor nih 18 juta, begitu juga isinya. Peralatan kantor 525, ini peralatan kantor 525. Kendaraan 255. Oke, 255 juta. Ini sebelah debit juga. Utang usaha. Nah, ini sebelah kredit nih. 204 juta. Jadi 204 juta sebelah kredit. Dan modal sebelah kredit 660 juta. Oke, tinggal dimasukin. Nanti untuk saldo awal beres. Tinggal kalian update untuk akun-akun yang ada di jurnal umum. Oke, saya ambil contoh beberapa aja ya. Jadi saya ulangi tahapannya lagi biar kalian yang masih bingung bisa terhilangkan bingungnya, bisa terpecahkan. Nah, saya mulai satu-satu, lebih baik dimulai satu-satu, atau kalau kalian mau per akun juga boleh. Saya mulai urutannya dari jurnal. Pertama, tanggal 2 ada beban sewa 4 juta. Oke, berarti ini kita pindahkan. Beban sewa 4 juta. Kita cari beban sewa. Nah, di sini. Berarti isi tanggalnya, tanggal 1. Tanggal 1 kan ya? Oh, sorry. Dia tanggal 2. Ini tanggal 1 berarti saldo awal. Oke, beban sewa. Saya tuliskan
saldo awalnya walaupun 0. Pak, kalau tidak dituliskan, masalah nggak? Selama tidak ada saldo awal, saya nggak masalah sih. Cuma kalau memang saldo awalnya ada isi nih, sebelah debit, berarti harus kalian tuliskan untuk satu saldo awal ini. Kalau nggak ditulis, nanti pasti tidak balance. Ketahuan di akhir, tidak balance. Oke, berarti sini isi tanggal 2. Keterangannya bayar biaya sewa bulan Oktober. Sebelah debit 4 juta. Karena di sini sebelah debit 4 juta nih. Nanti isi juga sebelah debit 4 juta. Debit 4 juta, otomatis saldonya sebelah debit juga 4 juta. Oke, nanti kalian totalin. Debit 4 juta, debit juga 4 juta. Oke, kemudian kas. Berarti updatekan di sini kas tanggal 2, bayar biaya sewa Oktober. Kasnya di sini di sebelah kredit. Berarti isi di sebelah kredit nih untuk kolom yang tengah, berarti isi di sebelah kredit sesuai jurnal. Jurnal kan di sebelah kredit nih. Di sini juga isi di sebelah kredit, yaitu 4 juta. Otomatis, cara pengisian saldo di sini, awalnya kan ada 66 juta nih, debit. Ketemu kredit 4 juta di sini. Berarti 66 juta kurangi dengan 4 juta, hasilnya 62 juta. Seperti itu. Oke, nanti tinggal dilanjutkan, jadi saya tampilkan jawabannya aja. Yang masih bingung nanti coba hubungi ke saya aja. Namun, pastikan kalian sudah menonton videonya. Karena beberapa masih bingung cara memposting dari jurnal ke buku besar gimana. Tapi saya rasa udah cukup jelas di video saya pas pembahasan ini. Nah, tinggal kalian lihat ulang aja. Jadi nanti tanyain kurang jelasnya di bagian apa. Oke, jadi ini jawaban untuk si buku besar. Oke, dicek dulu. Kalau ada yang berbeda, nanti ditanyakan aja. Nah, Pak, cara saya cross-check hitungan saya benar atau enggak gimana? Jadi, caranya adalah saldo awalmu ini, saldo awal, kamu tambahin dengan total debit, kurangi dengan total kredit. Hasilnya harus sebesar 16.900.000. Oke, saya coba pakai rumus ya. Ini 66 juta saldo awal, saya tambahin dengan total debit, kurangi dengan total kredit. Oke, hasilnya 16.900.000, sama dengan saldo akhirmu. Berarti, secara perhitungan, secara kalkulasi, sudah benar. Oke, jadi seperti itu. Nah, saya munculin lagi, ini untuk akun yang berikutnya. Ini piutang usaha. Ini perlengkapan kantor. Ini asuransi dibayar di muka. Peralatan kantor. Kendaraan. Utang usaha. Oke. Biaya yang masih harus dibayar. Modal Mr. Felix. Prive. Pendapatan jasa. Beban gaji. Beban sewa. Beban telepon. Beban iklan. Beban bensin dan oli. Pak, saya ada beda kode akun, beban iklan 515, beban bensin dan oli 514. Masalah nggak? Tidak masalah. Ya, jadi beda-beda nomor akun dikit nggak masalah. Yang penting kelompoknya masih sama-sama kelompok 5. Kalau kalian beban iklan, Pak, saya beban iklan meleset nih. Beban iklan di 113 misalnya. Ya salah lah, masa beban kelompok 1. Itu udah jauh, nyasarnya jauh itu. Ya. Pertanyaan berikutnya, Pak, ini saya boleh nggak berurutan? Jadi 511, 512, 514 dulu, baru 513. Jawabannya tidak boleh. Buku besar harus berurutan. Pak, saya baru tahu nih, saya ada ketinggalan satu akun, misalnya akun utang usaha. Saya lupa masukin, Pak, pas di sini. Jadi saya boleh nggak tambahin di bagian bawah? Oke, jawabannya, kalau misalnya kalian untuk pengerjaan latihan ya di kampus ya, kalau misalnya seperti itu, daripada kalian tidak mengerjakan, daripada kalian hapus terus nggak selesai, ya udah, kalian tambahin di tabel paling bawah atau bagian bawah. Namun kalau mau ngomong benar, harusnya kalian urutkan kembali. Ya, kalau ada yang seperti itu, nilainya sudah tidak full, jadi ada pengurangan poin dikit lah, poin kerapian. Namun kalau di dunia kerja itu harus berurutan, tidak boleh kalian aktiva, modal dulu, pendapatan dulu, baru kewajiban, baru beban ya, itu salah. Aliran sesat itu. Oke, jadi ini untuk buku besarnya. Saya lanjut ke neraca saldo. Jadi ini masukin nama perusahaan, neraca saldo per 31 Oktober. Oke,
Ini semua. Jadi saya ulangi dikit lah. Jadi ini nomor akun sekali lagi harus berurutan. Ini ambilnya dari buku besar. Kalian lihat aja. Jadi ini ada akun kas nih. Berarti isi nomor akun 111, nomor akun kas. Saldonya ini kebetulan saldo akhir di saldo sebelah debit totalnya 16.900. Berarti isi di sini sebelah debit 16.900. Lanjut akun kedua ini piutang usaha nih. Berarti isi di sini akun piutang usaha 112 piutang usaha saldonya. Saldo piutang usaha, saldo di sebelah debit 12 juta. Nanti isi di sini juga 12 juta. Oke. Jadi silakan di cross check ini semua neraca saldonya. Nah, saya lanjut ke laporan. Jadi isi laporan ini nama PT, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Oktober 2020. Paling atas kita masukin pendapatan. Pendapatan jasa 35 juta, berarti dari sini. Beban-beban juga dimasukin. Dari beban gaji, beban sewa, beban telepon, beban iklan, semua dimasukin ke laba rugi. Ke bagian ini. Oke, ditotalin berarti 35 juta kurangi 10.350.000. Dapat laba kotornya sekian. Masuk ke perubahan modal, masukin nama perusahaan, laporan perubahan modal, dan periode. Nah, di sini pada bagian modal awal, ambil yang di sini, modal 660 juta. Oke, saldo laba rugi, ambil dari yang sini, 24.650, masukin. Priva ada gak? Oh, ada priva, berarti minus 50 juta. Berarti hasilnya di sini adalah penurunan modal, berarti minus, berarti modal kita semakin berkurang. Maka modal akhir jadi 630-an. Awalnya 660-an, karena dia ada priva yang gede, jadi berkurang. Sisa 634.650.000. Oke, lanjut ke laporan keuangan. Laporan posisi keuangan. Di sini laporan posisi keuangan per 31 Oktober 2020, masukin aktiva pasiva. Nah, masukin semua akun yang tersisa. Berarti ini akunnya plus priva tadi udah diambil ke sini kan, priva. Diambil sini. Berarti ingat modal akhir yang di sini 634 sekian diambil ke modal yang di sini, diisi. Oke, jadi jangan sampai salah. Oke, jadi begitu untuk soal yang 3.1. Jika ada kendala, nanti tolong disampaikan ke saya. Jadi, yang penting kalian harus pahami teknis pengerjaan dan pahami konsepnya. Kenapa begini, kenapa begitu. Gitu. Oke. Saya lanjut ke soal latihan 3.2. Jadi untuk yang 3.1, kalau di modul kalian memang tidak diminta untuk bikin laporan keuangan. Cuman kemarin udah saya sampaikan di Google Classroom, kalau nggak salah, kalian harus bikin sampai laporan keuangan. Sedangkan untuk latihan soal 3.2, di sini diminta untuk full buku besar dan neraca saldo. Namun kalian hanya saya minta untuk bikin jurnal umum. Tapi in case kalian mau coba bikin ke jurnal dari jurnal umum ke buku besar dan neraca saldo, boleh. Nah, kalian tinggal bikin, tapi untuk buku besar mereka ada saldo awalnya. Jadi ini seperti neraca saldo sebelumnya lah, bulan sebelumnya. Oke, sama kayak 3.1, cuman ini keterangan neraca saldonya ada di bagian bawah. Kalau yang di 3.1 kan di bagian atas udah dikasih tahu neraca saldonya. Tapi saya tidak minta kalian mengerjakan, kalau kalian mau coba-coba bikin, boleh. Oke, saya lanjut. Seperti biasa, Dr. Hanafi Hamim, dokter spesialis penyakit jantung, dan ini transaksi bulan April. Oke, masukin aja. Saya pakai spesialis penyakit jantung Dr. Hanafi Hamim, jurnal umum, dan periodenya. Nama perusahaan, ya penting-penting enggak lah. Yang penting masukin aja, ada gitu. Nggak perlu takut, Pak, ini saya nggak masukin spesialisnya. Salah nggak ya? Ya udah, nggak masalah. Ini hanya nama aja. Oke, di sini isi 2020, April, kita mulai dari tanggal 1. Membayar sewa tempat praktik untuk bulan April. Untuk bulan April, ingat untuk bulan April. Kita sedang mengerjakan transaksi bulan April juga. Berarti itu bulan yang sama. Nanti akui sebagai beban sewa dan kas kita berkurang. Ini beban sewa
800.000, kas kita berkurang 800.000. Ini keterangannya. Kas saya pakai 111, beban sewa saya pakai 512. Lanjut. Tanggal 3 membeli bahan habis pakai. Bahan habis pakai itu nama lainnya adalah perlengkapan. Ini bahasa lama itu bahan habis pakai. Nanti diganti aja. Jadi membeli perlengkapan secara kredit. Berarti tanggal 3 perlengkapan bertambah 2.100.000, kredit berarti utang usaha bertambah 2.100.000. Ingat, utang usaha itu muncul untuk pembelian sesuatu secara kredit, bukan untuk biaya ya. Perlengkapan saya 113, utang usaha 211. Pembelian perlengkapan kredit. Lanjut, tanggal 5 menerima kas hasil pelunasan piutang dari pasien. Berarti piutangnya berkurang, kas saya bertambah. Saya terima uang atas pelunasan piutang. Jadi tanggal 5 saya terima kas sekian, kemudian piutang usaha berkurang sekian sebelah kredit. Kas 111, piutang 112. Ini keterangannya terima pelunasan piutang. Saya lanjut. Tanggal 8 membeli X-ray dan bahan habis pakai lain secara kredit. Yang bingung, Pak, X-ray itu apa? Jadi tergantung masing-masing jenis usaha. Jadi perlengkapan pun tergantung jenis usaha. Kalau X-ray ya untuk tukang bangunan mana nggak pakai gitu. Ini dia dokter beli X-ray. Nah, X-ray-nya berapa? Di sini angkanya 245.000. Dia gabung antara X-ray sama bahan habis pakai. Ya udah, daripada kalian pusing, berarti anggapan semuanya sebagai perlengkapan aja. Baik, jadi tanggal 8 perlengkapan kantor 245 secara kredit berarti utang usaha 245. Perlengkapan 113, utang usaha 211. Ini keterangannya. Lanjut, salah satu jenis bahan habis pakai yang dibeli tanggal 3 April rusak. Jadi, tanggal 3 April kita beli perlengkapan nih. Tanggal 9, rusak barangnya. Barang tersebut dibalikin. Jadi, awalnya, kan saya balikin nih. Balikin otomatis saya kurangi hutang saya. Jadi, awalnya saya kreditnya itu 2.100.000. Karena ada 325.000 yang kurang, ada yang rusak, berarti saya balikin barangnya, berarti utang saya bukan sebesar 2.100.000 lagi, melainkan sudah berkurang sebesar 325. Gitu. Berarti di sini tanggal 9, berarti utang saya berkurang kan, berarti utang usaha di sebelah debit 325.000. Perlengkapan saya juga berkurang karena saya balikin sebesar 325.000. Atau secara kasar nih, ini kan jurnalnya perlengkapan pada utang usaha. Nah, kalau saya balikin barangnya dan mengurangi hutang, berarti otomatis di sini saya balikin jurnalnya. Awalnya yang debitnya perlengkapan, kreditnya utang usaha, di sini saya balikin. Debitnya utang usaha, kreditnya perlengkapan. Oke, ini 211, ini narasinya. Pak, kenapa bukan retur pembelian? Ingat, untuk pembelian itu dipakai pada perusahaan dagang. Dan pembelian itu sendiri digunakan untuk beli apa? Yaitu beli persediaan. Beli barang-barang yang mau kita jual maupun yang kita produksi. Jadi, kalau kita ini perusahaan jasa, saya beli yang perlengkapan, pas saya balikin, saya tidak perlu catat retur perlengkapan. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi, pas saya balikin, saya cukup mengurangi perlengkapan saya. Sama halnya dengan peralatan, misalnya saya balikin peralatan yang saya beli, berarti saya mengkreditkan peralatan saya. Kecuali saya beli persediaan nih, saya catat pembelian pada kas. Pas saya balikin ya udah, saya harusnya mencatat pembelian pada kas. Pas saya balikin ada yang rusak nih barang-barangnya. Berarti saya menerima kas pada kreditnya itu bukan pembelian, melainkan retur pembelian. Jadi tolong dipahami. Saya lanjut. Tanggal 12 bayar utang kepada supplier, kepada pemasok. Berarti utang berkurang, kas juga berkurang. Tanggal 12 kasnya utang berkurang sekian, kas juga berkurang sekian. Ini kode akunnya, nomor rekeningnya, bayar utang. Oke. Lanjut, tanggal 17, bayar perpanjangan asuransi dengan masa perlindungan 6 bulan. Berarti sama. Tanggal 17, asuransi dibayar di muka, sekian, pada kas, sekian. Ini nomor rekening, ini keterangannya. Oke. Tanggal 20, bayar utang kepada kreditur. Jadi supplier sama kreditur itu sama-sama orang yang kita punya utang. Kita mengutangi ke mereka. Oke. Tanggal 20, saya isinya utang usaha berkurang 200.000 pada kas. 200.000.
Kalau pemasok itu biasanya kayak kita beli barang deh dari toko lain. Nah, itu namanya supplier atau pemasok. Jadi kita ada hubungan jual beli, kita beli ke mereka. Kalau kreditur itu orang yang memberikan kredit. Mau dibilang orang yang kasih kita yang memberikan kita pinjaman juga dinamakan kreditur. Jadi intinya orang yang kita utangin gitu. Ya, jadi itu orang yang kita utangin. Kita punya utang ke mereka. Lanjut tanggal 24, bayar beban analisis laboratorium tunai. Berarti kita mencatat beban analisis laboratorium, sekian pada kas, sekian. Ini kode biayanya, nomor rekeningnya, pada kas. Oke, saya lanjut. Tanggal 27, Dr. Hanafi pakai uang perusahaan untuk keperluan pribadi, berarti prefer. Oke, ini keterangannya, ini prefer. Berarti kas juga berkurang 1250. Ini nomor akun dan ini keterangannya. Lanjut tanggal 30, penerimaan secara tunai honor konsultasi pasien 1720 itu bulan April. Ini tanggal 30 saya terima kas sekian pada pendapatan jasa sekian. Kalian mau tulis pendapatan jasa konsultasi boleh, nggak masalah. Gitu. Oke, berarti ini 11411. Terima honor konsultasi. Lanjut tanggal 30 berikutnya, bayar gaji resepsionis dan suster. Bayar gaji berarti beban gaji sekian pada kas sekian karena kas saya berkurang. Beban gaji kas keterangannya. Lanjut, bayar berbagai beban utilitas. Utilitas itu kayak manfaat yang kita bayarkan di akhir. Contoh listrik kita pakai dulu baru bayar di akhir. Air juga sama, telepon juga sama. Jadi itu kita terima manfaatnya. Jadi tidak ada rupa barang, ini berupa hanya manfaat. Jadi namanya beban utilitas. Jika nggak mau beban utilitas, kalian pakai beban listrik, air, telepon juga boleh. Di tanggal 30, beban utilitas 360.000, pada kas 360.000. Ini nomor rekening, ini keterangan. Lanjut, tanggal 30 berikutnya, mencatat honor konsultasi pasien yang belum diterima selama bulan April. Berarti saya punya hak untuk menagih mereka, karena mereka belum bayar. Nanti muncul yang namanya piutang. Kemudian, berarti kan atas jasa yang sudah saya berikan. Berarti pendapatan jasa bertambah. Oke, tanggal 30, piutang usahanya sekian, pada pendapatan jasa sekian. Lanjut lagi, ini tanggal 30, bayar beban lain-lain. Berarti 30. Beban lain-lain sekian, saya pakai 599, kalau ada yang beda nggak masalah. Biasanya kalau yang namanya lain-lain itu kode akunnya paling ujung. Gitu. Pada kas sekian, ini keterangannya. Ingat ditotalkan, nah kalau balance harusnya benar. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan assignment yang kedua, 3.1 dan 3.2. Nah, jika ada pertanyaan atau ada hal yang masih kalian bingungkan, ada yang kalian kurang paham, silakan ditanyakan ke saya, karena ini bagian yang paling penting. Untuk konsep ini, kalau kalian tidak mengerti, maka akan sulit untuk lanjut ke tahap berikutnya. Karena ini konsep dasarnya, hal-hal dasar yang harus kalian pahami dalam konteks pembelajaran mengenai akuntansi. Gitu. Jadi, pembahasan assignment kedua kita selesai. Seperti biasa, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan. Ya, jadi ada materi yang kurang jelas atau apapun itu, silakan kalian sampaikan ke saya. Oke, saya akhiri untuk pembahasan assignment kedua ini. Terima kasih, semoga penjelasan saya cukup jelas, bisa kalian pahami dengan baik. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.